Oke, jadi saya akan menjelaskan terkait desain by contract. Desain by contract adalah pendekatan dalam pemrograman yang memastikan bahwa komponen perangkat lunak bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Konsep dari desain by contract diperkenalkan oleh Bertrand Meyer dalam pengembangan bahasa pemrograman Eiffel dan bertujuan untuk meningkatkan perangkat lunak dengan mendefinisikan kontrak antara komponen. Ada beberapa poin dari konsep dari desain by contract, yaitu uh, desain by contract mengacu pada perjanjian antara penyedia layanan, uh, fungsi, metode atau kelas dan penggunanya. Mencakup tiga aspek utama, yaitu yang pertama tuh predictions, yaitu kondisi awal syarat harus terpenuhi sebelum suatu metode atau fungsi dijalankan. Lalu jika precondition tidak terpenuhi, fungsi tidak akan dieksekusi. Contohnya itu memastikan nilai input dalam rentang yang valid sebelum memprosesnya. Lalu ada post conditions, yaitu kondisi akhir, syarat yang harus dipenuhi setelah fungsi selesai dieksekusi. Dan ini juga digunakan untuk memastikan hasil keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Lalu ada invariance atau ketetapan, aturan yang harus selalu benar selama objek atau sistem berada dalam keadaan valid, dan biasanya digunakan dalam kelas untuk menjaga konsistensi data. Lalu di poin kedua yaitu adalah skema design by contract. Konsep ini digambarkan sebagai 3 poin, yaitu pihak yang menggunakan layanan harus memenuhi precondition sebelum memanggil metode. Lalu pihak yang menyediakan layanan harus memastikan bahwa post condition harus tetap benar setelah eksekusi metode, dan yang invarian harus selalu dijaga dalam keadaan valid. Lalu manfaat desain by contract itu ada beberapa poin, yaitu yang pertama tuh meningkatkan keandalan kode. Jadi karena setiap bagian kode memiliki aturan yang jelas. Lalu yang kedua itu membantu debugging. Error lebih mudah ditemukan karena kontrak yang dilanggar bisa terdeteksi lebih awal. Lalu mendokumentasikan pada secara eksplisit. Kontrak berfungsi sebagai dokumentasi langsung bagi programmer lain. Yaitu yang terakhir tuh mengurangi kesalahan akibat input yang tidak valid, karena semua kondisi telah didefinisikan dengan jelas. Lalu poin terakhir yaitu kapan harus menggunakan desain by contract. Itu ada 3 poin. Yang pertama, ketika ingin memastikan input dan outputnya selalu valid. Yang kedua, dalam pengembangan perangkat lunak yang kritis seperti sistem keuangan dan penerbangan. Lalu yang poin terakhir yaitu saat membangun API atau library yang akan digunakan oleh banyak pengembang. Mungkin itu dari saya terkait desain by contract. Perkenalkan, nama saya Raka Fatiatala. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan assertion dalam pemrograman. Jadi di sini saya akan memulai dengan apa itu assertion. Jadi assertion ini adalah mekanisme dalam pemrograman yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu kondisi dalam kode itu harus selalu benar. Jika kondisi yang diperiksa oleh si assertion ini tidak terpenuhi, maka program akan memberikan warning atau bahkan si programnya ini akan berhenti berjalan. Kemudian konsep ini dapat dianalogikan sebagai
seperti reminder yang membantu programmer untuk mendeteksi kesalahan logika dalam program sejak dini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah manfaat menggunakan assertion itu. Jadi assertion itu memiliki beberapa manfaat utama dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, manfaatnya itu adalah untuk mendeteksi kesalahan lebih awal. Jadi dengan assertion, kesalahan dalam program itu dapat ditemukan sebelum program ini dirilis atau digunakan oleh pengguna asli. Kemudian manfaat yang kedua itu adalah mempermudah proses debugging. Jadi saat terjadi kesalahan saat menggunakan assertion ini pada program, assertion dapat menunjukkan lokasi dan juga penyebab dari kesalahan tersebut sehingga memudahkan si programmer dalam memperbaiki kode. Kemudian manfaat yang ketiga itu adalah mendokumentasikan asumsi dalam program. Jadi assertion ini dapat digunakan sebagai penanda bahwa suatu kondisi tertentu harus selalu benar, sehingga membantu si programmer lain memahami dari logika program. Kemudian manfaat yang keempat itu adalah mencegah data atau perhitungan yang tidak valid. Dengan assertion, program dapat memastikan bahwa tidak ada data atau hasil perhitungan yang tidak sesuai dengan aturan dari assertion itu sendiri yang telah ditentukan. Kemudian bagaimana sih cara kerjanya assertion itu dalam bahasa C#? Jadi assertion ini bekerja dengan memeriksa suatu kondisi dalam program, dan jika kondisi tersebut benar, program akan berjalan seperti biasa. Namun jika kondisi yang didefinisikan itu salah, maka assertion akan memberikan peringatan atau menghentikan eksekusi program. Kemudian, kapan saja waktu untuk assertion ini digunakan? Yang pertama, assertion itu umumnya digunakan untuk memastikan variabel atau nilai itu selalu sesuai. Kemudian, yang kedua, assertion digunakan untuk memeriksa kebenaran dari hasil perhitungan. Kemudian yang ketiga, assertion itu digunakan untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan dalam program. Jadi di sini kesimpulannya adalah assertion adalah suatu alat yang berguna dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan asumsi yang dibuat oleh si programmer. Ini membantu dalam mendeteksi kesalahan program dalam program lebih awal, kemudian mempermudah debugging, serta meningkatkan kualitas dan keandalan kode. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada defensive programming. Defensive programming adalah cara menulis kode agar aplikasi tetap aman dan berjalan dengan baik meski terjadi kesalahan atau input yang tidak terduga. Kemudian ada beberapa cara penerapannya. Yang pertama ada validasi input. Pastikan data yang diterima dari pengguna sudah sesuai dengan aturan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, menggunakan Eloquent atau Query Builder. Hindari menulis query SQL langsung, gunakan fitur Eloquent atau Query Builder. Ini membantu mencegah serangan SQL injection. Kemudian yang ketiga ada error handling dengan try catch. Tangani error agar aplikasi tidak berhenti secara tiba-tiba. Jika data tidak ditemukan, kita memberikan respon yang jelas tanpa error fatal. Kemudian yang keempat, menggunakan environment variables. Jangan menuliskan data sensitif seperti username dan password database langsung di kode. Simpan file di .environment.env maksudnya dan akses dengan fungsi env dalam kurung. Yang kelima ada middleware untuk keamanan. Gunakan middleware untuk memastikan hanya pengguna yang berhak dapat mengakses bagian tertentu dari aplikasi. Dan juga middleware juga bisa membatasi jumlah request seperti mencegah brute force attack. Kemudian yang terakhir ada proteksi CSRF. Secara otomatis melindungi form dengan token CSRF agar tidak disalahgunakan oleh pihak luar.
Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kamu akan lebih tahan terhadap kesalahan serangan dan sehingga aplikasi menjadi lebih stabil dan aman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Syahalifian. Saya di sini akan mengimplementasikan dan memberikan sedikit contoh dari DBC, Design by Contract, terus assertion dan defensive programming di dalam codingannya. Di sini saya akan menggunakan yang namanya Laravel, project saya yang lama. Nah, untuk yang pertama itu ada yang namanya design by contract. Nah, design by contract di Laravel itu contohnya simpelnya itu satu yaitu form validation. Nah, form validation. Nah, jadi sebelum data itu di-create, dia harus ke validation itu ke validation dulu. Nah, jadi preconditionnya itu user memasukkan input dan kontraknya adalah bentuk validationnya. Validationnya apa saja? Ini bentuk validationnya, rules-nya. Jadi inputan-inputan itu harus mengikuti rules-rules yang ada di sini. Begitu. Kalau misalkan rules-rules yang ini tidak terpenuhi, maka ini akan false dan dia bakal return back with error gitu loh. Nah, kita contoh. Simpelnya kayak gini. Simpelnya kayak gini. Cancel. Create. Nah, oh, ini bentuknya. Nama barang harus di sini, ini validation bentuk dari desain bank kontrak, dan ini juga sekaligus bentuk dari defensive programming. Nah, begitu form validation dan defensive programming satunya lagi itu middleware untuk menentukan hak akses dari usernya itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya assertion. Nah, kalau assertion dalam Laravel itu ada bentuknya kayak gini. Nah, nih kita bikin kayak gini karena assert itu bakal terjadi kalau misalkan kondisinya itu false. Kita coba lagi. Create. Ya. Kita masukkan saja dulu. View. 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 Nah, nih. Request tidak boleh dulu. Ya sebenarnya salah sih ini bentuknya. Cuman ya begitulah contoh simpelnya. Atau kayak gini. Ini dia ngedam request-requestnya. Dia bakal ngasih tahu request-request yang ada di dalam ini kayak gimana bentuknya tuh. Oh, nih. Parameter. Nah, ini token itu dia dari CSRF cross. Pokoknya itu bentuk defensif programming yang dimiliki Laravel dalam menginputkan di dalam form gitu loh. Nah, itu contoh-contoh simpel dari desain bank kontrak, defensive programming, dan assertion dalam Laravel. Maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.